Apakah sudah terlihat PowerPoint saya? Sudah, dokter. Sudah. Kelihatannya belum bergabung semua ya? Habis PBL atau gimana? Iya, dokter, habis PBL. Oh, habis PBL. Mungkin masih ada yang belum selesai ya. Kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini, pagi menjelang siang ya, eee, kita akan laksanakan ya pertemuan kuliah gitu ya. Topiknya adalah sistem reproduksi wanita. Ini adalah capaian pembelajaran yang akan kita coba ya, capai pada pertemuan kali ini. Jadi nanti kita lihat sekilas ya mengenai, diferensiasi, jenis kelamin gitu ya. Kemudian bagaimana pubertas itu terjadi pada wanita, kemudian, eee, struktur pada sistem reproduksi wanita, ovarium dan juga proses oogenesis yang ada di sana, kemudian uterus, vagina dan juga siklus menstrual. Kita akan melihat satu persatu, kita awali dari diferensiasi seksual ya atau diferensiasi jenis kelamin. Jadi, eee, jenis kelamin itu kan ada laki-laki, ada perempuan gitu ya. Jadi, nah ini apa saja yang, menentukan gitu ya, sehingga, kita dapat menyebut seseorang itu laki-laki atau perempuan, seperti itu ya. Jadi ada 3 faktor yang menentukan. Yang pertama adalah faktor genetik ya. Jadi, kromosom yang dimiliki ya, kromosom seks yang dimiliki oleh, seseorang begitu ya, apakah dia memiliki kromosom XY atau XX, ini yang pertama kali menentukan apakah seseorang akan menjadi laki-laki atau perempuan, seperti itu, ya. XY ini pada laki-laki ya, jadi ketika yang dimiliki adalah kromosom seks XY, maka dia memiliki, genetik ya, menjadi pria begitu ya, kemudian XX pada wanita. Kemudian faktor yang kedua ya, yang akan menentukan adalah, faktor gonad ya. Faktor gonad ini kita mengenal ada 2 ya, jadi ada testis dan ada ovarium ya, yang mana, eee, pertumbuhan gonad ini juga, tidak lepas dari faktor yang pertama ya. Jadi kromosom seks XY atau XX ini yang nanti akan menentukan pada seseorang yang akan tumbuh itu gonad yang mana begitu ya. Jadi ketika yang miliki begitu adalah kromosom XY, maka gonad yang nanti akan terbentuk adalah testis ya. Kalau XX, gonad yang nanti terbentuk adalah ovarium, seperti itu. Kemudian nanti, gonad ini ya, gonad ini yang nanti akan menghasilkan sel-sel, sel-sel apa namanya, ya sel germinativum seperti itu ya, yang mana juga nanti akan menghasilkan, hormon-hormon ya, yang, berpengaruh pada proses, perkembangan sel telur dan lain sebagainya, gitu ya. Kemudian, kita lihat ya, jadi pada, eee, gonad ya, gonad ini kan tadi ada testis, ada ovarium ya, di mana, untuk yang testis itu dia, eee, akan menghasilkan, hormon yang disebut dengan hormon anti Mullerian ya. Nanti kita lihat ya di sini ya. Jadi testis itu akan menghasilkan hormon anti Mullerian ya, yang mana, eee, hormon anti Mullerian ini nanti akan mensupresi, perkembangan ductus Mulleri gitu ya, di mana ductus Mulleri nanti masuk ke, eee
apa namanya, ke faktor yang ketiga begitu ya, dalam menentukan apakah seseorang itu menjadi laki-laki atau perempuan, seperti itu ya. Jadi kita lihat faktor yang ketiga terlebih dahulu ya. Jadi faktor yang ketiga dari penentu, diferensiasi, seksual gitu ya, itu adalah, eee, fenotip gitu ya. Jadi fenotip apakah nanti dia akan, memiliki, eee traktus begitu ya, jadi, saluran, genitalia perempuan atau laki-laki begitu ya, kemudian juga, eee, penampakan luarnya seperti itu ya, apakah dia akan seperti laki-laki atau seperti perempuan, seperti itu. Yang mana ini dipengaruhi dari, faktor yang, pada nomor satu dan nomor 2 seperti itu. Oke, kita lihat ya. Jadi kalau, pada skema ini ya, kita lihat pada penentu, diferensiasi seksual ya tadi, ketika seseorang memiliki, kromosom seks ya, XY ya, yang mana nanti akan, mempengaruhi perkembangan gonad testis begitu ya. Jadi membuat seseorang itu, gonad yang berkembang adalah testis dan testis nanti akan menghasilkan 2 macam hormon ya. Jadi ada hormon anti Mullerian dan hormon testosteron. Di mana, hormon anti Mullerian ini nanti akan, eee, menghambat perkembangan ductus Mulleri gitu ya. Jadi, ductus Mulleri ini yang nanti ketika, dia berkembang akan menjadi saluran, reproduktif wanita gitu ya. Jadi, anti Mullerian hormon ini mensupresi perkembangan, saluran, reproduksi wanita pada seseorang yang memiliki, eee, kromosom XY dan memiliki, gonad testis, seperti itu ya. Kemudian hormon yang kedua adalah hormon testosteron. Nah, hormon testosteron ini dia akan menyebabkan ductus Wolffii itu berkembang ya. Jadi ductus Wolffii ini yang nanti akan berkembang menjadi saluran reproduktif laki-laki ya. Sehingga, dengan adanya peran 2 hormon ini ya, anti Mullerian hormon dan hormon testosteron, nanti ini akan menyebabkan seseorang yang tadi ya memiliki genetics kromosom XY, kemudian memiliki gonadotestis, itu akan, secara fenotip ya, secara penampakan dia memiliki, perkembangan traktus, reproduksi, laki-laki gitu ya, baik yang internal maupun yang eksternal seperti itu ya, dan nanti ini juga akan mempengaruhi pada, penampakan luarnya seperti itu ya, karena ini akan mempengaruhi, karakteristik seks sekunder begitu yang akan dapat, terlihat begitu ya, apakah dia, seperti laki-laki atau seperti perempuan, seperti itu. Kemudian pada yang memiliki, kromosom XX ya, nah, nanti gonad yang akan berkembang adalah ovarium, di mana ovarium ini tidak menghasilkan hormon anti Mullerian dan tidak menghasilkan hormon testosteron. Akibatnya, karena tidak ada hormon anti Mullerian, maka tidak ada supresi terhadap perkembangan, eee, ductus Mulleri gitu ya. Karena tidak ada supresi, maka ductus Mulleri ini akan berkembang menjadi saluran reproduksi wanita gitu ya. Kemudian testosteron juga tidak ada gitu ya pada, yang XX ini. Testosteron tidak ada, maka testosteron ini, eee, tidak ada stimulasi terhadap perkembangan ductus Wolffii begitu ya. Artinya tidak akan berkembang saluran, reproduksi laki-laki pada seseorang yang memiliki kromosom XX ya, sehingga dengan tidak adanya 2 hormon ya, anti Mullerian dan testosteron pada seseorang yang, memiliki, ini XX tadi ya, maka nanti, yang akan berkembang adalah saluran, reproduksi, wanita begitu ya, baik yang internal ataupun yang eksternal, dan nanti juga akan mempengaruhi pada karakteristik, seks sekundernya seperti itu ya, sehingga dia akan tampak ya, secara fenotip dia akan tampak sebagai wanita, seperti itu. Ya, jadi ini adalah 3 faktor yang mempengaruhi diferensiasi seksual atau jenis kelamin. Bisa dipahami ya sampai di sini?
Kemudian kita lihat ya pada slide berikutnya, mengenai pubertas ya. Jadi, ini pada tabel ini ya kita lihat ya, eee, seseorang gitu ya ini sudah mulai, memproduksi gonadotropin, releasing hormone ya, GnRH, yang mana ini sudah, diproduksi ya dari, masa kehamilan seperti itu ya, dari masa kehamilan. Jadi masih yang fetus ini kan berarti masih, di dalam, kandungan seperti itu ya. Kemudian, kadarnya ini akan masih rendah sampai dengan pubertas ya. Kemudian, eee, pada, masa sebelum pubertas ya, kita lihat untuk kadar FSH dan LH ini yang lebih tinggi adalah FSH-nya gitu ya. Nanti, setelah, eee, pubertas gitu ya, pola sekresi GnRH, FSH ini akan mengalami perubahan ya. Jadi GnRH, FSH ataupun LH itu akan mengalami perubahan ya. Perubahannya adalah, sifatnya yang tadinya dia steady begitu ya dalam, kadar yang rendah gitu, lalu dia tiba-tiba menjadi pulsatil seperti itu ya. Pulsatil ya kita lihat ya pada masa setelah pubertas, dia akan menjadi pulsatil, naik turun berirama gitu ya. Nah, pada masa ini ya, LH ini lebih tinggi dibandingkan dengan FSH ya. Kemudian pada, masa yang berikutnya ya, jadi setelah, masa reproduksi seorang wanita itu berakhir ya, artinya sudah, menopause seperti itu, nanti, eee, FSH ini akan, eee, mengambil kemenangannya kembali begitu ya. Jadi kadarnya akan lebih tinggi dibandingkan dengan LH ya. Jadi pada masa menopause seperti itu ya. Nah, tadi kan kita lihat ya pada masa pubertas ya terjadi perubahan, sekresi, hormon-hormon tadi GnRH, FSH, atau LH yang menjadi, siklik ya atau pulsatil. Nah ini, yang mana tentu karena apa namanya, kan yang diproduksi pertama adalah GnRH begitu ya, di hipotalamus, lalu, GnRH dari hipotalamus ini nanti yang sifatnya pulsatil ini juga akan, memacu ya, hipofisis anterior untuk mensekresikan FSH dan LH dalam, apa namanya, kadar yang pulsatil juga, seperti itu. Kemudian, eee pada masa pubertas ini juga terjadi, peningkatan, sensitivitas reseptor terhadap GnRH gitu ya, sehingga nanti ini akan, menyebabkan stimulasi yang lebih tinggi dari FSH dan LH ya. Kemudian, sifat pulsatil dari sekresi FSH dan LH itu akan nanti akan menyebabkan, apa namanya, dia akan memicu begitu ya, akan menstimulasi sekresi dari testosteron dan estrogen begitu ya ini kalau pada, wanita berarti estrogen ya, yang mana nanti estrogen ini akan menentukan, penampakan karakteristik seks sekunder pada seorang wanita ya. Ini untuk yang, pria kan sudah dapat materinya ya dari Dokter Mustafa, jadi kita fokus pada yang, wanita saja. Nah, untuk, pubertas ya, jadi pubertas ini memang secara genetik sudah terprogram gitu ya, tetapi dapat dipengaruhi oleh, pola pada keluarga yang sama gitu ya. Jadi kalau, eee, pola dari ibunya ini biasanya akan, di apa namanya, diturunkan kepada anaknya begitu ya, seperti itu. Kemudian, adanya, apa namanya, ya stimulasi begitu ya pada sistem saraf pusat begitu ya. Baik itu karena apa yang dilihat gitu ya, apa yang dipelajari gitu ya, dan berbagai, ya proses kehidupan ini nanti juga akan mempengaruhi, eee,
terjadinya pubertas gitu ya. Jadi pada seseorang itu kan pubertas ada yang, terjadi pada usia yang lebih muda, ada yang lebih, eee, ke belakang begitu ya usianya, seperti itu. Maka ini yang mempengaruhi, selain secara genetik ya dan juga ada family pattern tadi juga dipengaruhi oleh apa yang menstimulasi begitu ya, apa yang dialami yang ini mempengaruhi sistem saraf pusat ya, ya apa yang dilihat, apa yang dipelajari begitu ya. Kemudian juga dipengaruhi oleh, eee, status nutrisi gitu ya. Jadi kalau kita perhatikan di masa sekarang, eee, onset dari pubertas itu kan cenderung lebih, dini gitu ya dibandingkan dengan masa, yang dulu seperti itu. Itu salah satunya, selain karena apa yang dilihat yang mempengaruhi sistem saraf pusat juga dipengaruhi oleh, status nutrisi gitu. Ini, eee Jadi ketika sudah masuk masa pubertas, maka kita bisa lihat ada, perkembangan karakteristik sekunder begitu ya, kemudian juga kita lihat ada, eee, pertambahan gitu ya atau pertumbuhan ya, pertumbuhan yang, lebih cepat gitu ya, baik pada laki-laki atau pada perempuan ya. Meski kalau pada perempuan biasanya memang lebih dini terjadinya. Nah ini adalah, karakteristik seks sekunder ya yang, terjadi setelah, proses, pubertas begitu ya. Ini jadi sudah dimulai sebenarnya ya dari sebelum pubertas ya, tetapi nanti akan, eee, nan akan makin berkembang begitu ya pada saat, eee, pubertas dimulai. Ya, kita akan melihat, eee, bagaimana fungsi yang diperankan oleh sistem reproduksi wanita. Yang pertama adalah ya, jadi, sistem reproduksi pada wanita ini salah satu strukturnya adalah ovarium, yang mana ovarium ini, berfungsi untuk, memproduksi oosit dan hormon-hormon, pada hormon-hormon reproduksi wanita, begitu ya. Kemudian yang kedua adalah, nanti pada struktur gitu ya, sistem reproduksi kita akan melihat bahwa uterus itu memiliki tuba uterina gitu ya, yang mana ini akan, menjadi tempat ya untuk fertilisasi. Kemudian yang ketiga ya, uterus ini juga menjadi tempat untuk, implantasi ya dan juga perkembangan pertumbuhan dan perkembangan dari fetus sampai dengan, saat kelahiran. Ya, kemudian sebagai jalan lahir ya, dan juga adanya kelenjar mamai pada seorang wanita ya, ini, memungkinkan, terjadinya sintesis, kemudian sekresi dan juga ejeksi dari air susu yang diperlukan untuk, pertumbuhan dan perkembangan dari, fetus yang sudah dilahirkan gitu ya. Ini untuk strukturnya saya kira sudah, eee, dipelajari di anatomi ya. Jadi ada ovarium, kemudian uterus ya, dan juga ada, genitalia eksterna. Itu bisa dicermati, ini juga masih sama struktur ya. Ini untuk yang uterusnya dengan, penggantung begitu ya, sehingga, posisinya menjadi, kuat seperti itu. Nah, sekarang kita lihat untuk ovarium ya. Ovarium ini, eee, sudah mulai jadi sudah memiliki begitu ya, oosit atau sel telur yang, sifatnya imatur ya, pada, umur 22 minggu kehamilan gitu ya. Jadi, eee, 22 masih di dalam kandungan itu sudah, memiliki 7 juta oosit yang imatur. Lalu pada saat, lahir gitu ya, ini tinggal 2 juta saja gitu ya, karena sebagiannya mengalami atresia. Lalu dari 2 juta yang, masih ada pada saat lahir begitu ya, ini juga akan, mengalami atresia begitu ya, sehingga hanya menyisakan sekitar, 300.000 saja begitu ya, saat pubertas.
Tetapi dari 300.000 ini ya, kira-kira, hanya 400-an ya yang nanti akan, menjadi oosit yang matur gitu ya. Jadi kalau kita lihat, dari, oosit yang imatur ini ya, awalnya imatur begitu ya, nanti yang akan menjadi matur dan akan diovulasikan begitu ya, itu hanya, sangat kecil begitu ya, dari awalnya 7 juta ya, kira-kira hanya ada 400-an saja yang nanti akan menjadi matur dan diovulasikan. Jadi, nasibnya itu, ada 2 begitu ya, menjadi atresia atau, mengalami ovulasi ya. Jadi memang betul-betul, pilihan begitu ya. Kemudian, kita lihat untuk fungsi dari ovarium itu apa ya, yang pertama adalah produksi oosit yang matur gitu ya, yang mana oosit matur ini nanti, bersifat, capable ya untuk, terjadinya fertilisasi dan nanti memungkinkan terjadinya perkembangan embrio gitu ya. Kemudian, juga memproduksi hormon-hormon ovarium ya, ada estrogen, ada progesteron. Selain itu juga memproduksi, inhibin dan juga aktifin. Kita lihat, struktur dari ovarium ya, mungkin sudah belajar di histologi ya. Jadi ada bagian korteks dan medula, di mana di bagian korteksnya ini berisi, eee, folikel-folikel ya, dan dengan berbagai perkembangannya gitu ya, dalam berbagai stage seperti itu. Nah, di mana folikel ya, folikel itu, terdiri atas oosit ya atau sel telur, kemudian ada sel granulosa dan sel TK begitu ya, nanti dalam perkembangannya. Ketika, eee, oosit itu hanya dilapisi oleh, 1 lapis saja begitu ya, kita menyebutnya sebagai folikel, tetapi ketika, pelapisnya itu sudah lebih dari 1 lapis gitu ya, ini kita menyebutnya sebagai sel granulosa ya. Jadi yang melapisi itu adalah sel granulosa, seperti itu. Ya, kita lihat di sini ya, jadi dimulai dari, folikel primordial ya, yang hanya tadi 1 lapis saja ya, jadi oosit dengan 1 lapis saja ya yang mengelilingi, kemudian ada menjadi oosit primer, kemudian nanti akan makin berkembang lagi menjadi oosit sekunder begitu ya, bukan oosit sekunder maaf ya, folikel sekunder di mana pada folikel sekunder ini sudah mulai ada, per antrum, pembentukan antrum gitu ya. Kemudian, ini nanti antrumnya akan makin membesar ya, jadi di bawah pengaruh dari hormon nanti, eee, sekresi, cairan ya, ini dari di lapisan granulosa ini akan makin banyak ya, jadi antrumnya akan makin besar, sehingga nanti, menyisakan ya, nanti di bagian, apa yang menempel pada, oosit ini nanti, sel granulosanya itu membentuk korona radiata gitu ya. Itu kita lihat pada struktur di belakang. Nah, jadi sebenarnya apakah setiap, folikel ini nanti akan mampu berkembang menjadi, folikel yang lebih matang dan akhirnya terovulasikan? Tidak, begitu ya. Jadi memang, ada suatu rekrutmen yang ini, tidak diketahui begitu ya, jadi mekanismenya tidak dipahami, mungkin memang ya fate-nya begitu ya, fate-nya yang terpilih begitu, dia akan mengalami, perkembangan gitu ya, dia akan berkembang menjadi, eee, folikel jadi mengalami pematangan folikel gitu ya, sampai nanti menjadi folikel graft yang siap untuk diovulasikan gitu. Kemudian, untuk folikel yang lain bagaimana? Jadi sebenarnya pada satu siklus itu yang berkembang itu ada beberapa, tetapi yang akan, menjadi pemenang itu hanya 1 begitu ya, normalnya hanya 1, kecuali nanti ada, suatu kelainan yang menyebabkan, dalam satu siklus itu yang matang lebih dari 1, seperti itu ya. Nah ini, jadi yang pada, seleksi yang normal itu hanya 1 yang akan menjadi pemenang begitu. Nah ini, eee yang menang ini nanti akan mensekresikan, estrogen dan inhibin begitu ya,
Jadi folikel yang makin berkembang itu nanti akan mensekresikan, memproduksi estrogen dan inhibin, di mana estrogen dan inhibin ini, kadarnya awalnya dalam kadar, yang masih rendah gitu ya. Nah, dalam kadar rendah, eee, estrogen ini akan menekan produksi FSH gitu ya. Nah, FSH yang menurun itu akan apa namanya, FSH itu kan diperlukan untuk perkembangan folikel. Nah, ketika FSH menurun, maka pada folikel yang tadi, eee, tidak terlalu berkembang gitu ya, sudah mulai berkembang tetapi tidak terpilih, itu akan menjadi atresia gitu ya. Jadi karena yang menang itu memproduksi estrogen dan inhibin, dan estrogen ini akan menurunkan FSH, dan FSH ini yang akan, makin menurun kadarnya, menyebabkan pertumbuhan dari folikel lain yang tidak terpilih ini menjadi berhenti dan akhirnya atresia, seperti itu. Ya, ini ya, gambaran dari perkembangan, folikel yang ada pada ovarium ya. Jadi dari folikel primordial ya, kemudian nanti, berkembang menjadi folikel, primer ya, kemudian nanti akan, berkembang menjadi folikel sekunder ya, di mana, eee, kita lihat pada, folikel yang sekunder ini, ya ini ada sel granulosa nih yang melapisi begitu ya, bagian luar dari, oosit, kemudian, pada folikel primer ini sudah ada, antrum ya, jadi karena sel granulosa sudah mulai menghasilkan, cairan seperti itu ya, sehingga membentuk antrum, kemudian nanti dengan adanya hormon estrogen yang disekresikan itu akan, eee, ya sebentar ya, oke, step 4 tadi, step 3 sudah betul ya. Jadi dari, folikel tersier ya yang memiliki antrum ini juga nanti ada corona radiata ya. Jadi corona radiata itu terbentuk karena ada, lapisan sel granulosa yang, dia menempel pada oosit dipisahkan oleh antrum begitu ya, membentuk corona radiata. Nah ini nanti dengan makin berkembangnya, eee folikel ini begitu ya, maka, akan pada akhirnya akan diovulasikan ya, diovulasikan terjadi ruptur dari dinding folikel ya, yang mana nanti akan melepaskan oosit ya menuju ke, tuba seperti itu, menyisakan, folikel yang nanti akan menjadi, apa, corpus luteum ya. Jadi menyisakan corpus luteum ya, di mana corpus luteum ini umurnya hanya, 14 hari gitu ya, 14 hari di bawah pengaruh hormon, ya di mana ketika nanti hormon tersebut mengalami penurunan, maka dia akan, mengalami degenerasi menjadi corpus albicans, seperti itu ya. Ini adalah, eee, siklus ya yang ada pada ovarium dari mulai, perkembangan folikel ya, tadi folikel primordial sampai menjadi corpus albicans. Nah, tadi ya, sel yang melapisi oosit begitu ya pada folikel yang, pada perkembangan folikel itu kan ada sel granulosa. Nah, sel granulosa ini dia, eee, memiliki fungsi untuk memberikan nutrisi pada oosit ya, kemudian juga, eee, tadi mensekresi cairan begitu ya, sehingga, membentuk antrum, kemudian, merupakan, apa ya, jadi, tempat bekerjanya estrogen dan FSH, organ target ya. Jadi, merupakan sel target dari estrogen dan FSH ya, yang mana ini akan mengontrol perkembangan dari folikel pada tahap awal dan pada fase, pertengahan ya, seperti itu, pada fase folikuler. Sampai di sini bisa dipahami? Tadi perkembangan, jadi kita lihat tadi dari perkembangan folikelnya. Nah, lalu dari sisi oositnya, kita akan melihat, eee,
proses, perkembangan ya, perkembangan dari, oosit ya, seperti itu. Kita lihat tadi kan, bahwa proses, apa namanya, pembentukan oogonium ini sudah dimulai pada saat, seseorang itu masih di dalam, kandungan ya. Jadi pada masa fetus seperti itu sudah ada, tetapi, eee, tadi sebagian besar mengalami atresia, seperti itu ya. Jadi hanya sebagian kecil saja yang nanti akan, mengalami perkembangan menjadi oosit primer ya. Tetapi oosit primer ini ya, dia akan, berhenti begitu ya perkembangannya, jadi pada, meiosis 1 saja begitu ya. Jadi, eee, dia tidak akan, mengalami, pembelahan gitu ya atau, proses selanjutnya seperti itu sebelum masa pubertas. Nah setelah, pubertas seperti itu ya, oosit primer ini akan menyelesaikan, meiosis 1 begitu ya, untuk menghasilkan, oosit sekunder gitu ya, ini ya. Jadi, menghasilkan oosit sekunder, di sini ukurannya ya, itu lebih besar dari belahan sel yang satunya gitu ya. Jadi dia akan, mengalami pembelahan menjadi 2 sel ya, yang mana sel yang satu itu lebih besar, sel yang satunya lebih kecil. Nah yang besar ini adalah oosit sekunder, yang lebih kecil itu adalah, badan polar gitu ya, badan polar, seperti itu. Nah ini, apa namanya, nanti, badan polar ini juga akan mengalami pembelahan lebih lanjut gitu ya. Nah, eee, proses pembelahan dari oosit primer yang tadi, apa namanya, masih memiliki, kromosom, eee 2N ya, nanti akan menghasilkan, oosit sekunder yang sudah, haploid ya, atau hanya 1N saja, seperti itu ya. Kemudian, eee, jadi, proses, apa namanya, penyelesaian meiosis 1 ini terjadi sesaat sebelum ovulasi gitu ya. Jadi sesaat sebelum ovulasi, eee oosit primer ini akan menyelesaikan meiosis 1, menghasilkan oosit yang sekunder, seperti itu. Nah nanti, oosit sekunder ini ketika tidak ada, tidak terjadi tidak terjadi fertilisasi begitu ya, maka dia akan mengalami, degenerasi ya di tuba ya, jadi tidak akan terjadi proses selanjutnya. Tetapi apabila nanti, oosit sekunder yang diovulasikan ini bertemu dengan sperma, seperti itu ya, sehingga terjadi fertilisasi, maka akan lanjut ke, eee, tahap yang berikutnya, yaitu meiosis 2 ya, di mana pada meiosis 2 nanti akan, eee, dihasilkan ya, apa namanya, akan dihasilkan sebentar, ininya mati, 2 sel juga ya. Yang mana tadi masih sama juga, tidak sama ukurannya ya, yang satu lebih besar, yang satu lebih kecil gitu ya, yang besar ini adalah ovum ya, ovum yang masih haploid begitu ya, nanti ketika fertilisasi seperti itu, akan bergabung dengan, yang dari sperma sehingga menghasilkan, sigot yang 2N ya, jadi yang diploid. Seperti itu, ya. Nanti yang kecil tadi dari hasil pembelahan tadi yang kecil juga membentuk badan polar yang nanti akan, mengalami degenerasi, seperti itu, ya. Jadi adanya, proses fertilisasi nanti akan menghasilkan, sigot yang, 2N, tetapi oogenesis sendiri akan menghasilkan ovum yang, tentu saja masih, haploid gitu ya. Kemudian, kita lihat ya, untuk yang, uterus, ya kita lihat untuk lapisannya ya, uterus ini dia memiliki, lapisan otot atau miometrium yang tebal gitu ya, dengan suplai,
eee, darah yang cukup banyak seperti itu ya, karena memang, eee, salah satu fungsi dari, uterus ini atau fungsi utama malah ya, adalah, untuk, terjadinya proses, implantasi, kemudian pertumbuhan dan perkembangan dari, fetus seperti itu, sampai dengan masa, persalinan gitu ya, sehingga dibutuhkan suatu, proteksi yang kuat ya dengan, lapisan miometrium yang tebal ya. Kemudian, pada bagian, yang dalam gitu ya, terdapat endometrium, di mana endometrium ini, terbagi menjadi 2 lapisan ya, jadi ada lapisan yang fungsionalis dan ada lapisan yang basal. Untuk yang fungsionalis, ini yang nanti akan mengalami, apa namanya, pelepasan gitu ya, atau dia akan, terkelupas, kemudian keluar dari, eee, uterus begitu ya, lepas dari uterus pada siklus menstruasi. Sementara untuk yang stratum basalis ya, ini sifatnya dia permanen dan dia akan, membentuk ya dari, stratum fungsionalis ini. Ya ini tadi ya, bahwa lapisan miometrium pada, eee, uterus ini memiliki fungsi proteksi ya, mechanical protection dan juga, nutritional support tadi karena adanya, eee, ya selain, suplai pembuluh darah begitu ya, tadi juga pada endometrium seperti itu nanti ada, nutrisi-nutrisi yang diperlukan untuk perkembangan, fetus. Ya lapisannya ada endometrium, miometrium, dan ada perimetrium. Ya. Sekarang kita lihat ya, jadi bahwa, pada seorang wanita gitu ya, pada seorang wanita yang, dia dalam masa subur dan tidak hamil begitu ya, maka setiap bulan itu ada, siklus yang, rutin begitu ya. Jadi, siklus rutin ini, yang, berulang-ulang terjadi begitu ya. Jadi secara siklik terjadi sampai dengan masa reproduksinya berakhir, masa suburnya berakhir, seperti itu ya. Dan, hormon-hormon yang, berpengaruh selama, siklus reproduktif seorang wanita ini terutama adalah hormon yang diproduksi oleh jadi ada 3 ya, 3 organ penghasil utamanya adalah dari hipotalamus, hipofisis anterior, dan dari ovarium, seperti itu ya. Dari talamus ya, kita tahu ada GnRH gitu ya, jadi GnRH ini dihasilkan oleh hipotalamus untuk mengontrol siklus yang terjadi pada ovarium dan siklus yang terjadi pada, uterus ya. Jadi siklus bulanan ini, eee, terjadi secara terpisah ya di ovarium dan di uterus seperti itu dan ini regulasi begitu oleh GnRH. GnRH yang diproduksi oleh hipotalamus ini nanti akan, me memicu hipofisis anterior untuk menghasilkan FSH dan LH, ya. FSH ini akan menginisiasi, pertumbuhan dari folikel yang ada di ovarium ya tadi ya, perkembangan dari folikel yang, primordial dan lain sebagainya begitu ya, menjadi folikel primer. Ini stimulasi oleh FSH, kemudian yang LH itu akan menstimulasi perkembangan lebih lanjut dari folikel, yang ada di ovarium. Dua-duanya nanti akan jadi baik FSH ataupun LH itu akan menstimulasi, folikel ovarium ya, folikel yang ada di ovarium untuk menghasilkan estrogen, ya. Selain itu ya, LH juga akan, menstimulasi, eee, apa namanya, sel TK yang ada pada folikel untuk memproduksi androgen. Ya, tadi saya lupa menyebutkan sel TK ya. Jadi sel TK itu adalah, eee jenis stromal cell begitu yang mana, dia tersusun, apa namanya, ya secara struktur begitu ya, tersusun secara struktur di bagian luar dari, eee, sel granulosa begitu ya pada sebuah folikel, ya ini adalah sel TK. Nah sel TK ini dia, nanti akan, distimulasi oleh LH untuk
menghasilkan androgen, yang mana androgen yang dihasilkan oleh, sel TK ini nanti akan, diubah oleh sel granulosa untuk, eee, dibentuk menjadi estrogen. Jadi diubah oleh sel granulosa menjadi estrogen. Ini, gambarnya ya, jadi di bawah pengaruh dari LH ya, nanti sel TK itu akan memproduksi androgen ya, di mana androgen ini bahannya ya, bahannya adalah dari kolesterol. Nah, androgen yang diproduksi oleh sel TK ya, sel TK ini ya, eee, sesuai arah panahnya itu akan diambil oleh sel granulosa ya, sel granulosa ya, sesuai arah panahnya, itu akan mengubah, androgen ya menjadi estrogen, seperti itu. Nah, ini untuk sel granulosa ini yang apa namanya, yang mempengaruhi adalah FSH. Jadi kalau yang sel TK tadi di bawah pengaruh LH, yang sel granulosa dalam, apa namanya tadi, pengubahan androgen menjadi estrogen ini dipengaruhi oleh FSH. Nah, ini secara umum ya kalau kita lihat, bagaimana regulasi hormon-hormon ya dalam, siklus, eee, reproduktif seorang wanita gitu, dimulai dari GnRH yang dihasilkan oleh hipotalamus, kemudian menyebabkan produksi FSH dan LH oleh hipofisis anterior, di mana FSH itu akan menstimulasi perkembangan, folikel pada tahap awal ya. Kemudian LH itu akan mensimulasi perkembangan folikel pada tahap lanjut sampai akhirnya terjadi ovulasi ya. Kemudian LH juga dia akan mempengaruhi perkembangan korpus luteum ya. Jadi, folikel yang ditinggalkan oleh oosit ya yang, apa namanya, yang tertinggal di ovarium ini, perkembangannya, dipengaruhi oleh LH. Dan nanti dari, eee hormon-hormon yang dihasilkan begitu ya, tadi ada estrogen, gitu, ada progesteron, kemudian ada relaksin, ada inhibin, ini masing-masing punya efek ya, yang akan kita lihat nanti, gitu ya. Nah, ini untuk yang relaksin ya, relaksin ini dia, eee, merelaksasi uterus begitu ya, sehingga dengan adanya relaksasi ini maka implantasi dari, apa namanya tadi, apa yang fertilisasi ya, hasil dari fertilisasi ini akan bisa terjadi. Kemudian, eee, yang lainnya adalah, inhibin gitu ya. Inhibin ini akan, menghambat sekresi dari FSH dan LH, kemudian FSH tadi ya, jadi di FSH itu, eee sel targetnya adalah sel granulosa ya, jadi hanya sel granulosa yang memiliki reseptor terhadap FSH, di mana nanti dengan, FSH ya, jadi ikatan antara FSH dengan reseptor ini akan menstimulasi perkembangan sel granulosa gitu ya, sehingga nanti akan, meningkatkan, produksi dari estrogen ya. Estrogen nanti akan, menambah efek trofik dari FSH sehingga dia dibentuk sel, apa namanya, granulosa yang makin banyak gitu ya, dihasilkan estrogen yang makin banyak, seperti itu. Ini pada, fase, folikuler gitu ya, jadi pada perkembangan folikel di tahap awal. Kemudian untuk yang LH ya, LH ini, namanya luteinizing hormone gitu ya. Jadi memang yang paling berpengaruh terhadap terjadinya proses ovulasi gitu ya. Jadi sesaat sebelum ovulasi itu terjadi, LH itu naik ya secara tajam gitu ya, menyebabkan ruptur dari, dinding folikel yang dominan gitu ya, atau folikel yang berkembang menjadi folikel yang matang begitu ya, melepaskan oosit. Kemudian LH juga, menstimulasi produksi hormon steroid ya,
yang mana nanti akan dihasilkan oleh korpus luteum setelah terjadinya ovulasi. Kemudian kita lihat untuk estrogen ya. Estrogen ini dia suatu hormon ya yang mana pada seseorang wanita yang tidak hamil ini dihasilkan oleh ovarium utama, juga dihasilkan oleh korteks adrenal ya. Dia akan meningkatkan proliferasi dan pertumbuhan dari sel-sel ya di tubuh seorang wanita begitu ya yang bertanggung jawab terhadap perkembangan karakteristik seks sekunder pada seorang wanita gitu. Kemudian pada wanita hamil estrogen ini juga dihasilkan oleh plasenta seperti itu. Nah, ini efek-efeknya ya. Jadi menyebabkan proliferasi pada endometrium, kemudian meningkatkan kontraktilitas miometrium, meningkatkan aktivitas dari sel silia ya, dari sel silia yang ada di tuba Fallopi begitu ya, menstimulasi pembentukan tadi perkembangan dari karakteristik seks sekunder, pembentukan stromal tisu ya, pada mame ya, pada kelenjar mame, kemudian juga meningkatkan anabolisme protein ya, sehingga nanti dapat menghasilkan salah satunya adalah pembentukan tulang yang kuat ya. Kemudian estrogen ini dia punya 2 eee, efek ya. Jadi kalau yang di slide ini disebutkan kadar estrogen yang rendah ya sampai dengan moderate ini dia akan menghambat pelepasan menghambat produksi GnRH dan juga menghambat produksi dari LH dan FSH gitu ya. Jadi menekan GnRH, LH dan FSH. Tetapi dalam kadar yang tinggi estrogen ini justru akan menstimulasi gitu ya. Jadi kadar estrogen yang tinggi nanti akan menyebabkan produksi LH dan FSH ini juga akan meningkat seperti itu. Ini gambarannya dari pengaruh estrogen ya terhadap karakteristik sekunder pada seorang wanita, kemudian juga pada pertumbuhan tulang gitu ya. Kemudian untuk yang progesteron ini dihasilkan oleh korpus luteum ya. Jadi setelah ovulasi, kemudian pada seorang wanita hamil ini juga dihasilkan oleh plasenta. Progesteron ini dia kadarnya ya, kadar yang tinggi itu akan menghambat atau menekan produksi GnRH dan LH gitu ya. Kemudian pada jaringan ya, jaringan di endometrium akan menstimulasi sekresi begitu ya di sana. Jadi akan sekresi dari kelenjar-kelenjar yang ada di endometrium, kemudian menghambat kontraktilitas ya pada miometrium, kemudian memicu pertumbuhan dari kelenjar mame. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita masuk ke siklus menstruasi? Saya stop share dulu ya. Apakah bisa dipahami sampai sini? Nanti selanjutnya kita akan melihat siklus menstruasi ya. Jadi tadi kan saya katakan bahwa pada seorang wanita yang eee, tidak hamil begitu ya, dia akan mengalami siklus siklus yang normalnya itu terjadi sekitar 28 ya, jadi 1 bulan begitu. Yang mana nanti kita akan lihat pada siklus menstruasi. Jadi siklusnya itu akan kita lihat lebih detail seperti itu. Sebelum itu apakah ada yang mau didiskusikan terlebih dahulu? Saya izin bertanya, Dokter. Silakan. Ya, perkenalkan saya JC NIM D1A020061. Saya izin bertanya. Ini ada beberapa pertanyaan yang menurut saya menarik karena saya belum tahu. Yang pertama itu, apakah menopause itu bisa diprediksi? Yang kedua, apakah setelah tubektomi seorang wanita itu masih bisa menstruasi begitu, Dokter? Terima kasih sebelumnya.
Terima kasih pertanyaannya. Jessie, ya, Jessie begitu panggilannya atau Jesse? Iya, pakai E saja, dokter. Jesse, oke. Ya, menarik ya pertanyaannya. Apakah menopause itu bisa diprediksi, gitu ya? Jadi kalau pastinya tentu tidak, gitu ya. Tetapi bahwa seperti halnya menstruasi, begitu ya, ada family pattern, ada faktor genetik, kemudian ada family pattern, begitu yang biasanya kita bisa melihat dari ibunya, begitu ya, dari garis ibu ke atas, gitu, dari ibunya lagi seperti itu. Eee, ya menopause bisa kita perkirakan ya, tetapi pada, rata-rata, eee, wanita begitu ya terjadi pada, kisaran setelah 50 ke atas gitu ya. Jadi kalau diprediksi secara pasti tidak bisa gitu ya. Jadi memang sangat dipengaruhi oleh tadi dari, jumlah folikel gitu ya, perkembangan folikelnya yang nanti, dipengaruhi oleh hormon-hormon dan lain sebagainya, seperti itu ya. Jadi bisa diprediksi tetapi dalam, kisaran ya, dalam kisaran, rentang tahun seperti itu ya. Kemudian, untuk tubektomi, tubektomi itu apa sih, Dek? Jesse? Apa? Untuk kontrasepsi mantap ya, dokter. Heeh, diapakan? Yang kamu pahami apa? Eh, Tubektomi? Tuba uterinanya itu Heeh, diikat atau diikat, bisa juga dipotong seperti itu. bisa juga dipotong, oke. Yang saya tahu. Kira-kira kalau dipotong, yang tidak bisa itu menstruasinya atau hamilnya? Dipotong itu kan supaya, eee bukan dipotong ya, diikat itu supaya, eee, Maksudnya sel tidak telur heeh, mhm, tidak sampai tidak ke endometrium begitu ya. ya, tidak bertemu dengan sperma begitu Mhm. ya, karena ada halangan ikatan itu, seperti itu ya. Tetapi kalau nanti siklus menstruasi yang akan kita lihat pada, yang setelah ini begitu ya, itu tidak terhalang dengan adanya ikatan itu ya, jadi tetap bisa, menstruasi, seperti itu. Jadi siklusnya akan tetap berjalan, tidak masalah, seperti itu. Jadi hanya ada, eee, rintangan untuk bertemunya antara, eee, sperma dengan sel telur, seperti itu. Gitu ya? Baik, dokter. Terima Oke, kasih atas jawabannya. silakan. Saya izin bertanya, dokter. Ini siapa ya? Saya Silakan. Eksafa. Eksafa, Ya, silakan. ya tadi penjelasan yang hormon tuh sebenarnya saya masih bingung, dok. Untuk yang terstimulasi di folikel tuh kan ada FSH dan LH. Nah, FSH dan LH sendiri itu kan merangsang stimulasi dari sekresi progesteron dan estrogen. Apakah di perkembangan folikel itu cuman ada estrogen dan progesteron tuh nggak ada, maksudnya sekresi progesteron tuh nggak ada, atau progesteron itu hanya disekresikan pada saat nanti fase yang luteal, yang korpus luteum gitu, dok. Oke, ya, Terima pertanyaan kasih. menarik ya. Eee, tunggu sampai setelah ini, nanti saya akan tanya kembali ke Eksafa, apakah pertanyaannya terjawab atau tidak, gitu ya. Itu ya, Dek? Baik, Oke, dokter. ya. Udah diminta bertanya, ditanya malah itu ya, nggak dijawab. Oke, tunggu sebentar lagi. Semoga terjawab. Nanti kalau belum saya ini lagi, saya review lagi pertanyaannya ya, saya ulangi. Silakan, ada lagi? Oke, kita lanjut dulu aja mungkin ya. Ya, sekarang kita akan melihat, siklus menstruasi begitu ya. Nah, jadi siklus bulanan wanita itu kita bisa lihat di 2 organ ya. Jadi di ovariumnya dan di uterinanya ya, atau di uterusnya. Nah yang ini, yang ada di slide
sekarang itu adalah yang ada pada uterusnya, Dek. Jadi nanti kalau dibandingkan dengan di buku itu kan ada yang hanya membagi menjadi 2 ya, yang proliferatif dan yang luteal begitu ya, folikuler dan luteal seperti itu ya. Tetapi yang ini yang dibagi menjadi 3 itu adalah pada uterusnya gitu ya. Jadi kita bagi menjadi 3, ada fase menstrual, ada fase proliferatif dan fase sekretori. Nanti kalau yang di ovarium itu hanya jadi 2 saja ya, siklus eee, reproduktif itu hanya 2 yaitu fase yang folikuler dan luteal ya. Jadi harap dibedakan begitu ya. Ini dibagi menjadi 3 tadi, menstrual, kemudian proliferatif dan yang sekretori. Ini dengan pada seorang yang wanita yang memiliki siklus yang reguler begitu ya 28 hari, maka ini perkiraan terjadinya untuk yang menstrual 1 sampai 5, proliferatif itu 5 sampai 14, sekretori 14 sampai 28. Ya, kita lihat ini lagi-lagi yang ada di uterus ya, Dek, ya. Jadi ini adalah yang terjadi pada uterus. Fase proliferatif, menstrual cycle ya, fase proliferatif. Kita mulai dari yang kedua dulu ya, dari hari ke-5 sampai dengan 14. Nah, ini pada fase ini terjadi peningkatan kadar estrogen gitu ya, yang memproliferasi stratum fungsional pada endometrium ya, itu akan apa namanya, dia akan makin berproliferasi seperti itu ya. Jadi ada mitosis yang mana akan menghasilkan peningkatan ketebalan dari endometrium ya sampai 3 sampai 5 cm. Kemudian juga terdapat peningkatan ya dari kelenjar-kelenjar yang ada di sana ya, yang ada di endometrium seperti itu ya, menghasilkan suatu cairan gitu yang dia mukus ya, jadi mukus yang dia stringy atau dia bisa ditarik gitu ya, mulur seperti itu. Kemudian juga akan terjadi pertumbuhan arteri uterina. Ini pada fase proliferatif. Jadi peningkatan estrogen itu akan meningkatkan hal-hal yang tadi gitu ya, sehingga akan makin tebal, kemudian kelenjarnya akan makin apa namanya, dia pertumbuhannya akan makin meningkat, kemudian juga ada pertumbuhan dari arteri yang ada di sana. Kemudian tadi kan hari ke-5 sampai 14 ya, hari ke-14 itu terjadi ovulasi ya, terjadi ovulasi. Nah, setelah ovulasi ya, korpus luteum itu akan memproduksi progesteron dan estrogen ya, tetapi yang lebih tinggi memang progesteronnya. Ya, jadi dua-duanya itu diproduksi oleh korpus luteum, tetapi yang kadarnya lebih tinggi adalah progesteron ya. Estrogen ini yang meskipun lebih rendah kadarnya itu masih akan meningkatkan proliferasi dari sel yang ada di endometrium ya, pada fase sekretori. Sementara untuk yang progesteronnya ya, yang dia diproduksi dalam kadar yang lebih tinggi itu akan menyebabkan pertumbuhan endometrium yang lebih jauh meningkat gitu ya. Jadi akan tampak lebih tebal, jauh lebih tebal seperti itu ya. Glandulanya akan makin berkelok-kelok gitu ya. Kemudian sekresinya juga makin banyak ya. Kemudian di sini disebutkan ada kompleks Golginya meningkat, mitokondrianya akan makin besar seperti itu ya. Sitoplasma dari sel stromalnya meningkat, terjadi apa namanya, lipid glikogen ya. Jadi deposit lipid dan glikogennya juga akan makin meningkat ya. Kemudian pembuluh darah makin berkelok-kelok juga seperti itu ya. Yang mana ini menjamin kebutuhan nutrisi gitu ya. Jadi sebenarnya disiapkan untuk menyambut nanti ya ketika ada fertilisasi seperti itu ya, untuk memberikan nutrisi ya bagi pertumbuhan dan perkembangan dari fetus yang nanti akan ya kalau ada gitu ya, seperti itu. Kemudian tadi kan 14 ya, 14 kemudian
5 sampai 14, 14 sampai 28 ya. Jadi sekretory ini nanti akan dilanjutkan dengan fase menstrual ya. Jadi 14 hari setelah corpus luteum itu akhirnya mengalami degenerasi begitu ya. Karena tidak ada fertilisasi ya, maka ini akan menyebabkan kadar hormon progesteron dan estrogen itu akan menurun ya. Ini akan menyebabkan vasospasme pada arteri-arteri yang ada di endometrium ya, vasospasme. Jadi adanya prostaglandin gitu ya, prostaglandin ini akan menyebabkan vasokonstriksi dari pembuluh darah yang ada di sana gitu ya, arteri spiralis, sehingga akan menyebabkan iskemik begitu ya, sehingga pada akhirnya dia akan lepas gitu ya, akan terjadi pelepasan dari lapisan fungsional pada endometrium. Terjadilah menstruasi ya. Ya, ini jadi ada peran prostaglandin begitu yang mana dia menyebabkan arteri itu mengalami vasokonstriksi seperti itu. Nah, ini sekarang kita lihat pada siklus ovariumnya ya. Jadi siklus ovariumnya ini dibagi menjadi 2, yaitu fase yang folikuler dan fase luteal. Fase folikuler ini terjadi pada hari ke-1 sampai dengan hari ke-14. Ya, ini tadi kalau yang fase menstrual pada uterus itu kan terjadi pada hari ke-1 sampai dengan hari ke-5 ya, kurang lebih. Kalau yang lebih lama lagi ya bisa sampai hari ke-7, 8 dan seterusnya. Tetapi bahwa pada saat di endometrium itu sudah ada peluruhan begitu ya, di ovarium itu sudah masuk ke fase yang folikuler. Jadi sudah mulai ada perkembangan folikel-folikel yang ada di ovarium gitu ya. Ini kalau kita lihat dibandingkan dengan dibandingkan ya. Jadi apa yang terjadi pada ovarium dengan apa yang terjadi pada uterus begitu ya. Jadi pada saat bersamaan dengan meluruhnya tadi ya lapisan endometrium ya, kita lihat di ovariumnya itu sudah mulai terjadi perkembangan folikel gitu ya. Lihat ya, seperti itu. Kemudian folikel yang berkembang ini menghasilkan estrogen gitu ya. Yang mana estrogen yang dihasilkan oleh folikel yang ada di ovarium ini ya pada fase folikuler ini akan tadi mempengaruhi proliferasi gitu ya atau pembelahan sel mitosis gitu ya yang ada pada sel-sel di lapisan fungsionalis endometrium gitu ya sehingga makin menebal. Kita bisa lihat ya pada sebelum ovulasi begitu ya sampai dengan hari ke-14 lapisan endometriumnya makin menebal ya. Pada ovariumnya itu makin membesar ya perkembangan folikelnya ya. Sampai pada akhirnya ya terjadi ovulasi ya, terjadi ovulasi ya. Terjadi ruptur pada dinding folikel di graf gitu ya sehingga terjadi ovulasi pelepasan oosit. Kemudian nah dengan adanya ovulasi maka nanti masuk ke fase yang berikutnya ya. Jadi fase luteal di mana nanti korpus luteum yang ditinggalkan oleh oositnya begitu ya, itu akan mulai menghasilkan progesteron dan estrogen ya. Jadi yang dihasilkan adalah progesteron dan estrogen di mana estrogennya itu lebih banyak ya, lebih tinggi kadarnya. Nah, estrogen ini masih akan melanjutkan stimulasi proliferasi begitu ya, jadi pembelahan sel pada endometrium. Sementara yang progesteron itu akan memicu sekretori begitu ya tadi. Jadi kelenjarnya itu akan mensekresikan pus lebih banyak ada apa namanya? Perkembangan glandula ya, kelenjar-kelenjar yang makin
tebal, makin meningkat seperti itu ya, menghasilkan produk yang lebih banyak, sehingga akan tampak jauh lebih tebal ya pada fase luteal ini, seperti itu. Nah ini, progesteron dan estrogen ini ya, itu akan pada akhirnya setelah 14 hari ya, setelah 14 hari itu akan mengalami degenerasi ya. Jadi ketika tidak ada, pembuahan begitu ya, tidak ada fertilisasi, maka korpus luteum ini akan mengalami degenerasi menjadi korpus albicans ya, sehingga kadar progesteron dan estrogen itu akan mengalami penurunan ya, menyebabkan peluruhan pada, endometriumnya tadi ya, karena adanya, prostaglandin yang menyebabkan vasokonstriksi pada, arteri spiralis. Lalu kita lihat yang bawah, bisa dilihat ya. Nah ini bagaimana dengan, hormon-hormon yang, apa namanya, yang terjadi pada masing-masing fase tadi gitu ya. Kita lihat ya pada, fase yang sebelum ovulasi ya. Kita lihat yang berwarna biru itu adalah FSH ya, FSH dan kemudian ada hijau, kemudian ada, progesteron yang berwarna merah ya. Jadi pada awal fase folikuler di ovarium ya, kita lihat fase folikuler di ovarium, ini, kadar hormon-hormon tersebut itu masih, rendah gitu ya. Jadi ini, eee, masih rendah seperti itu, kemudian di bawah pengaruh FSH gitu ya, folikel kan mengalami perkembangan gitu ya, perkembangan sehingga, eee, nanti akan ada produksi estrogen ya, produksi estrogen oleh sel granulosa ya. Kemudian estrogen ini nanti akan meningkat kadarnya ya. Jadi kita lihat pada pertengahan fase folikuler ya, ini setara dengan pertengahan fase folikuler di ovarium ya, itu estrogen sudah mulai meningkat ya, di mana nanti dia akan, eee, makin menstimulasi pembentukan sel granulosa, nanti sel granulosanya makin banyak menghasilkan estrogen, begitu ya, sehingga nanti, eee, ada efek positif begitu ya. Jadi folikel yang tambah besar, estrogen yang dihasilkan tambah, banyak seperti itu dan seterusnya ya. Nah ini kita lihat estrogennya dia akan makin meningkat gitu ya. Nah tadi saya katakan bahwa estrogen dalam kadar yang rendah dia akan menghambat FSH dan LH. Tetapi ketika estrogen itu kadarnya tinggi, ya kita lihat pada akhir fase folikuler ini kan kadarnya tinggi. Dia akan, memicu ya produksi LH ya dan FSH lebih tinggi gitu ya. Jadi produksi FSH dan LH itu juga akan, menjadi meningkat pada akhir fase folikuler seperti itu ya. Sampai akhirnya dengan, produksi estrogen yang makin banyak sehingga, stimulasi dari LH ini akan, apa namanya, dia makin tinggi begitu ya, produksi LH itu akan makin tinggi dan pada akhirnya, mengalami, apa namanya, apa yang kita sebut dengan LH surge gitu ya, jadi lonjakan LH ya. Lonjakan LH ini yang nanti akan menyebabkan, eee, dinding dari follicle the graft itu mengalami ruptur ya, terjadilah ovulasi, begitu. Nah begitu terjadi ovulasi gitu, maka nanti, eee, produksi estrogen ini akan mengalami penurunan begitu ya. Kita lihat, LH juga mulai menurun, estrogen tadi mulai menurun ya karena sudah terjadi ovulasi, kemudian FSH ya, ini juga yang tadi sempat, meningkat karena adanya estrogen yang meningkat, juga akan mulai menurun kembali. Lalu setelah, di ovarium ya, korpus luteum itu sudah, siap menghasilkan progesteron dan estrogen ya, kita lihat kira-kira pada hari ke, eee, 16 lah ya, mungkin sudah mulai signifikan tampak peningkatan dari
produksi hormon progesteron dan estrogen. Ya, yang mana progesteron ini tadi dia akan dia menstimulasi ya tadi ketebalan dari endometrium pada uterus seperti itu. Kemudian ketika tidak ada fertilisasi gitu ya, maka nanti corpus albicans akan degenerasi. Kita lihat ya, pada akhirnya progesteron akan mengalami penurunan kadarnya seperti itu ya. Demikian juga dengan estrogen. Dan nanti siklus ini ya akan berulang kembali ya secara siklik seperti itu ya, sampai dengan nanti terjadi folikuler lagi, gitu ya, ada perkembangan dari folikel, estrogen meningkat, LH surge, ovulasi, dan seterusnya. Ya, jadi ini adalah yang terjadi kalau yang di ovarium itu ada fase folikuler dan sebentar ya, luteal, kemudian di uterus ya kita bagi menjadi 3 tadi ya. Jadi ada fase menstrual, ada fase proliferatif, dan ada fase sekretori ya. Untuk yang menstrual 1 sampai dengan 5 ya. Ini tergantung dari tiap-tiap wanita ya. Kemudian fase proliferatif ini sampai dengan hari ke-14, dan fase sekretori terjadi dari 14 sampai 28 ya, sebelum akhirnya luruh kembali. Seperti itu. Eksava, apakah sudah terjawab pertanyaan kamu? Sudah, dokter. Sudah? Iya. Tadi pertanyaannya apa ya, Dek? Apakah FSH dan LH pada fase folikuler itu memproduksi progesteron juga, dan apakah tadi aku lupa, dan apakah di corpus luteum itu apakah progesteron itu hanya diproduksi di corpus luteum? Jawabannya? Di fase folikuler itu hormon progesteron tidak terproduksi, tapi dalam jumlah yang sedikit. Yang lebih banyak itu estrogennya. Karena peningkatan dari FSH-nya, dok. Kalau misal di corpus luteum itu lebih banyak progesteronnya, dikarenakan ada lonjakan dari LH. Lonjakan dari? Lonjakan LH-nya karena apa? Lonjakan LH-nya itu dikarenakan akhir dari folikuler itu estrogennya meningkat. Estrogen yang meningkat ini akan menyebabkan sekresi dari LH itu juga meningkat. Nantinya LH yang meningkat ini itu membuat ruptur pada follicle the graft, jadi ovumnya itu kan ovulasi gitu. Nah, ovulasi ini akan membentuk corpus luteum. Nah, corpus luteum yang terbentuk itu akan mensekresikan progesteron lebih banyak, gitu, dok. Akan mulai memproduksi progesteron dan estrogen gitu ya. Yeah. Hanya kalau kita lihat kadarnya progesteron itu lebih banyak daripada yang estrogen gitu ya pada fase luteal setelah ovulasi gitu. Oke. Ya. Oke, kita lihat lagi. Tinggal sedikit lagi ya. Sebentar. Ya, ini adalah perubahan mukus ya. Jadi pada fase pada fase-fase siklus menstruasi begitu ya, terdapat perubahan konsistensi dari mukus begitu ya. Nah, ini kalau yang sebelum ovulasi atau kita sebutkan pre-ovulatory atau fase folikuler, ini sesuai dengan yang ada di ovarium ya pembagiannya.
kita lihat awalnya dari yang lebih sticky begitu ya, sticky, kemudian lebih encer, viskositasnya lebih lebih turun begitu ya. Kemudian dia akan makin menurun viskositasnya pada saat ovulasi ya. Jadi viskositas yang makin menurun ini memberikan keuntungan gitu ya, agar supaya sperma itu lebih mudah bergerak begitu ya. Jadi ketika terlalu viskos kan itu akan lebih susah untuk bergerak seperti itu. Kemudian pada setelah post ovulatory ya secretory phase ini viskositasnya nanti akan makin menurun seperti itu. Jadi dia makin kental seperti itu ya. Kita bisa lihat pada gambar ini seperti itu. Kalau volumenya ya untuk yang folikuler ini moderate ya awalnya, kemudian akan makin meningkat dan paling tinggi itu adalah pada saat ovulasi, kemudian nanti akan menurun kembali sampai dengan minimal ya pada akhir fase sekretory. Oke. Itu yang terjadi pada wanita yang tidak hamil begitu ya. Kemudian kita lihat sekilas juga untuk wanita hamil nanti juga akan dipelajari dengan dokter Adit kalau tidak salah ya. Jadi bahwasanya progesteron itu akan tetap diproduksi ya karena adanya corpus luteum yang tidak berdegenerasi pada seorang yang mengalami kehamilan seperti itu ya. Nanti pada tahap pada usia kehamilan yang lebih lanjut itu progesteron juga dihasilkan oleh plasenta. Ya. Kemudian kita lihat ada lagi yang disebut dengan laktasi begitu ya. Jadi laktasi ini adalah proses pemberian ASI gitu ya, air susu ibu ya, yang mana dalam ASI gitu atau laktasi ini kita mengenal ada beberapa tahap gitu ya, ada pembentukan atau sintesis dari air susu ya yang mana distimulasi oleh hormon prolaktin dan juga ada laktogen dari plasenta yang ini sudah mulai terjadi pada saat kehamilan ya. Tapi ada hormon lain yaitu estrogen dan progesteron ya yang mana bekerja dengan prolaktin untuk menghasilkan atau menyebabkan pertumbuhan dari ductus alveolar pada mame ya. Kemudian ada suatu hormon begitu ya yang ini mencegah agar supaya air susu yang sudah sebenarnya sudah mulai disintesis, kemudian kelenjarnya juga sudah mulai meningkat begitu ya, sudah mulai bertumbuh. Nah, untuk pelepasannya begitu atau rilis dari air susu ini masih dicegah oleh tingginya kadar progesteron dan estrogen selama masa kehamilan seperti itu ya, sehingga ini mestinya dalam kondisi normal kita tidak melihat ASI yang keluar dari seorang wanita hamil seperti itu. Kemudian untuk sekresi dari air susu ini ya, ini distimulasi oleh prolaktin ya, yang mana nanti akan mulai bekerja setelah adanya penurunan kadar estrogen dan progesteron karena setelah begitu persalinan terjadi maka kadar estrogen dan progesteron ini kan akan menurun gitu ya, dan prolaktin ini yang nanti akan mulai menstimulasi sekresi dari air susu seperti itu. Nah, nanti ejeksinya ya untuk ejeksinya ini dipengaruhi oleh hormon yang lain lagi yaitu oksitosin ya, di mana oksitosin ini nanti akan menyebabkan kontraksi dari sel mioepitel yang ada pada kelenjar mame sehingga akan air susu itu akan bisa keluar gitu ya. Jadi mungkin kalau teman-teman pernah belajar gitu ya bahwa semakin sering diberikan ya ASI ini secara langsung kepada bayi, maka produksi dan ejeksinya ini akan makin baik gitu ya. Jadi karena tadi adanya oksitosin yang mana dia akan memiliki efek gitu ya. Jadi dia akan menyebabkan peningkatan produksi gitu ya. Juga ada pelepasan prolaktin yang mana ini juga akan menyebabkan efek baik begitu terhadap pembentukan dari air susu yang makin meningkat seperti itu. Jadi ada positif
feedback seperti itu ya, ketika, air susu itu semakin sering diberikan secara langsung ya, saya katakan secara langsung karena tadi ada suckling tadi, ya, ada, eee, suckling yang mana dia akan menstimulasi produksi, oksitosin dan juga prolaktin, seperti itu, ya. Kalau diberikan, secara pompa seperti itu nanti efeknya akan berbeda. Ya, saya kira ini untuk, kuliah hari ini. Apakah ada yang akan ditanyakan? Saya stop share dulu. Silakan, apakah ada yang mau ditanyakan terkait dengan, materi kuliah hari ini? Oh ya, Dokter tadi mungkin izin berarti ya, bertanya. silakan. Silakan, Dek. Ya, dokter tadi pada saat tahap ovulasi itu kan tadi ada peningkatan yang FSH, LH sama yang estrogen. Nah, izin bertanya dokter untuk mengonfirmasi. Jadi itu yang sebenarnya estrogen yang menyebabkan peningkatan FSH atau sebaliknya ya, Dok? Oke, pertanyaan yang bagus. Estrogen yang menyebabkan peningkatan FSH atau FSH yang menyebabkan peningkatan estrogen gitu ya? Oke. Apakah ada yang bisa menjawab dari apa yang tadi sudah diterima? Izin menjawab, dokter. Silakan. Iya, pas saya di kuliah saya memahaminya bahwa justru estrogen yang menyebabkan FSH dan LH itu meningkat. Jadi bukan sebaliknya, seperti itu, Dok. Oke. Ya. Ada lagi yang lain? Izin menjawab, dokter. Oh, kebalik. Ya, menurut saya ada, jadi tergantung. Mungkin yang pertama itu ketika yang GnRH itu kadarnya banyak, terus FSH sama LH meningkat. Nah, FSH sama LH yang meningkat itu akan meningkatkan sekresi estrogen. Jadi yang itu pada fase folikuler. Nah, baru nanti setelah itu Folikuler awal. estrogennya kan jadi lama-kelamaan akan meningkat. Puncaknya itu kira-kira sebelum ovulasi. Nah, nanti sekresi estrogen yang meningkat ini juga diikuti sama LH yang meningkat. Jadi yang pertama FSH-nya itu memicu peningkatan estrogen, yang keduanya estrogen itu akan meningkatkan sekresi FSH LH. Jadi umpan balik positif begitu, Dok. Oke, ya. Jadi seperti itu ya. Fase folikuler awal, pada fase folikuler awal ya, seperti di slide, ini FSH ya. Jadi FSH yang akan menstimulasi perkembangan folikel di ovarium. Nah, perkembangan folikel ini kan nanti akan menghasilkan ada sel granulosa gitu ya. Sel granulosa ini memproduksi estrogen ya. Nah, estrogen ini nanti akan nanti FSH itu akan makin meningkatkan produksi sel granulosa gitu ya. Estrogen dalam yaitu dihasilkan begitu ya oleh sel granulosa, nanti makin banyak dihasilkan ya. Gambarnya yang ini mungkin ya. Ini ya. Jadi ketika dia makin banyak maka akan lebih banyak lagi di bawah pengaruh FSH ya.
perkembangan granulosa selnya ini akan makin meningkat, menghasilkan estrogen yang lebih banyak. Nah, estrogen yang lebih banyak ini juga nanti akan menyebabkan sel granulosa yang dihasilkan itu makin banyak begitu ya, sehingga sel granulosanya makin banyak, estrogennya itu akan makin banyak ya. Ini terjadi pada fase proliferatif yang awal ya. Jadi yang awal itu FSH yang menyebabkan peningkatan estrogen ya. Nah, nanti ketika estrogennya ini sudah tinggi begitu ya, estrogennya sudah tinggi, maka estrogen yang kadarnya tinggi ini itu akan menyebabkan memicu begitu ya, memicu GnRH untuk menghasilkan LH dan FSH yang lebih banyak ya. Jadi di tahap proliferatif yang akhir sebaliknya, estrogen yang menyebabkan peningkatan FSH dan LH begitu. Ya, terutama nih pada LH-nya begitu ya. Jadi dia akan makin meningkat begitu sampai akhirnya nanti ada LH surge, terjadilah gitu ya. Bisa dipahami? Jadi tergantung dari fase yang mana begitu Pak. Proliferatif awal FSH yang menyebabkan mempengaruhi tadi menyebabkan estrogen menjadi lebih banyak. Pada tahap akhir estrogen yang banyak ini akan menyebabkan LH dan FSH itu akan meningkat gitu. Karena estrogen itu punya dua efek ya. Dalam kadar yang rendah dia mensupresi FSH dan LH, tetapi dalam kadar yang tinggi tadi kan sudah makin meningkat begitu ya, dia akan menstimulasi ya GnRH untuk menghasilkan FSH dan LH lebih banyak gitu. Bisa dipahami? Bisa dokter. Berarti izin konfirmasi dokter, berarti Silakan. pada tahap yang folikel awal itu berarti karena FSH-nya itu lebih tinggi sehingga dia memicu produksi estrogen tadi karena produksi sel granulosa gitu ya Iya, dokter. menstimulasi perkembangan folikel. Kemudian? Kemudian pada saat tahap sebelum ovulasi itu terjadi peningkatan estrogen karena tadi produksi dari sel granulosa sehingga menyebabkan terjadinya peningkatan LH dan FSH begitu ya dok? Iya, jadi sifatnya memang ketika kadarnya tinggi, estrogen ini dia memicu GnRH untuk menghasilkan LH dan FSH lebih banyak seperti itu. Ya, baik. Terima kasih dokter. Ya, Sudah bisa. oke. Ada lagi? Izin bertanya dokter. Silakan. Ya, saya Nurul NIM 055. Mungkin pertanyaannya masih seputar estrogen tadi dokter. Tadi kan ada dua efek gitu ya dok, ada yang sedang dan tinggi. Itu kalau sedang menekan, kalau tinggi itu malah menstimulasi GnRH. Rendah sampai sedang menekan, Ya. yang tinggi mensimulasi. Oke. Itu kenapa bisa kayak gitu ya dok? Kenapa ya? Penasaran dok. Penasaran. Kalau mekanismenya saya tidak tahu lebih detail deh. Mungkin saya harus belajar lagi ya. Tetapi bahwa di buku disebutkan seperti itu ya, bahwa ketika kita berikan begitu ya efek estrogen ya dalam ada beberapa penelitian kalau yang saya baca sih jadi ketika diberikan estrogen dosis yang tinggi gitu ya, maka kadar hormon FSH dan LH itu menjadi lebih tinggi. Tapi kalau yang diberikan itu adalah estrogen dosis rendah gitu, itu dia menekan gitu FSH dan LH seperti itu. Kalau mekanisme lebih rincinya mungkin nanti bisa dicari-cari ya Dek ya. Nanti bisa di-share kalau sudah baca. Mohon maaf nih saya belum tahu kalau secara mekanismenya ya. Baik dokter, terima kasih. Jadi ya kurang lebih sih lebih ke arah ya pasti efek ke GnRH-nya ya ke hipotalamusnya seperti itu ya. Tapi mekanisme lebih detailnya itu saya kurang tahu seperti itu ya. Oke, Nurul. Ada lagi? Saya izin bertanya, dokter. Silakan. Ya, perkenalkan saya Daniel Syami, NIM 079. Izin bertanya, dokter. Kalau di masyarakat gitu kan kayak menstruasi itu ada kaitannya dengan wanita itu jadi lebih sensitif gitu, dok.
Itu apakah itu terbukti dan ada hubungannya gitu dok dengan hormon-hormon? Mungkin gitu dok. Kalau kamu lihat tadi Daniel Syamih, ya terima kasih ya pertanyaannya. Tadi sesaat sebelum menstruasi, apa yang terjadi pada tubuh seorang wanita? Tadi kalau dari gambar yang satu tadi yang ada di ovarium, di endometrium, dan hormon-hormonnya yang kamu lihat, apa yang terjadi? Kalau tadi itu meningkat ya dok hormonnya. Hormonnya mulai meningkat, kemudian nanti apa namanya di ovariumnya, kemudian di endometriumnya itu kan juga terjadi beberapa hal gitu ya, sampai dengan ketika nanti tiba-tiba ini mau mens ya, mau mens bukan mau ovulasi ya. Oke, mau mens ya. Oke, sebentar, saya kok membayangkannya mau ovulasi. Oke ya. Jadi tadi kan ada penurunan ya. Ketika tidak ada pembuahan, kadar apa namanya korpus luteum itu kan dia akan mengalami peluruhan, kadar hormonnya menurun. Kemudian nanti efek dari penurunan ini ya ada dan seterusnya begitu ya, ada arteri konstriksi dan lain sebagainya. Jadi perubahan hormon ini yang nanti akan berpengaruh ya terhadap ya tadi psikis ya pada fisik maupun psikis pada seorang wanita yang akan menstruasi. Memang betul ya kaitannya dengan perubahan hormon tadi dia akan menjadi lebih sensitif atau bahkan ada terkadang menyebabkan nyeri yang luar biasa karena pengaruh dari prostaglandin tadi yang menyebabkan kontraksi begitu ya. Kontraksi pada otot itu juga bisa squeeze ya, squeeze yang menyebabkan rasa sakit yang luar biasa seperti itu. Memang kalau secara ini berkaitan ya dengan perubahan hormonnya. Jadi kalau Daniel ya kalau sudah paham seperti itu berarti nanti bisa memahami wanita lebih baik gitu ya. Jadi teman-temannya ketawa. Ya. Baik dokter, terima kasih atas Nanti jawabannya. kalau masih penasaran bisa baca-baca lagi ya, ya. Apa sih yang terpengaruh dari apa hormon-hormon apa begitu? Apakah mempengaruhi kortisol dan lain sebagainya nanti dibaca ya. Oke. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, saya cukupkan ya. Berarti untuk kuliah hari ini, adik-adik tadi sudah belajar mengenai apa namanya ya siklus, terutama siklus ya pada masa reproduktif seorang wanita, yang mana pada seorang wanita yang tidak hamil, siklus ini terjadi secara siklik gitu ya, bulanan, dan ada hormon-hormon yang meregulasi gitu ya, baik itu yang dikeluarkan dari hipotalamus, hipofisis anterior ataupun yang dihasilkan dari ovarium. Nanti bisa dilengkapi dengan membaca dari textbook ya, nanti supaya lebih jelas begitu ya, karena jangan baca jurnal dulu kalau masih semester 2 ya, bacanya textbook ya. Saya ulangi lagi mungkin sampai bosan ya. Jadi textbook dan textbook itu yang harus menjadi rujukan utama ya. Sampai dengan nanti adik-adik bisa memahami dari ilmu dasar ini dengan baik, nah baru nanti boleh meluaskan pandangan ya ke jurnal dan lain sebagainya. Seperti itu. Saya kira cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih dokter. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dok. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter.